Robert Kiyosaki yang berjudul Why Riches Getting Rich. Nah, sebelum masuk ke dalam apa hal-hal yang membuat seorang kaya mendapatkan kekayaannya, kita pahami dulu apa yang oleh Robert Kiyosaki sebut sebagai cash flow quadrant. Cash flow quadrant itu dijelaskan pula oleh Robert Kiyosaki di buku-bukunya yang terdahulu, yang berjudul sama tentunya, itu cash flow quadrant. Cash flow quadrant ada 4. Yang pertama kuadran E itu employment, atau merujuk kepada pekerja, baik itu pekerja di pemerintahan ataupun di swasta. Yang kedua, ketika sudah naik ke kuadran berikutnya disebut sebagai kuadran S, atau spesialis, small business, atau self-employment, atau seseorang yang bekerja untuk dirinya sendiri, katakanlah spesialis-spesialis seperti dokter, pengacara, kreator, penulis, dan sebagainya. Nah, kuadran yang lebih tinggi lagi adalah B, atau big business, yaitu mereka yang telah memiliki karyawan sekitar 500 orang. Dan kuadran yang paling tinggi dari cash flow kuadran Robert Kiyosaki adalah kuadran I, atau investor. Nah, investor ini adalah mereka yang bukan saja memiliki bisnis, tapi menginvestasikan uangnya kepada bisnis-bisnis besar yang berada di bawahnya. Nah, dengan memahami cash flow quadrant, yaitu mulai dari kuadran E sampai I yang menjadi tujuan dari seluruh pencari kerja, kita akan masuk kepada apa sih yang membuat seseorang itu berada di kuadran I, atau apa yang dilakukan oleh kuadran I sehingga mereka berada di kuadran I atau investor. Nah, 9 langkah berikut kemudian saya sarikan dari buku Why Riches Getting Rich Robert Kiyosaki. Yang pertama, investor itu tidak menabung. Kenapa? Karena tabungan yang ditabung oleh kelas menengah itu kemudian dikumpulkan oleh pihak bankir untuk mendanai kelas menengah di bawahnya lagi dalam melanjutkan kredit di perbankan. Sehingga si investor, ya ngapain saya menabung di bank, karena uang saya pada gilirannya akan dipakai lagi oleh bankir untuk membiayai kelas menengah ke bawah. Sehingga alih-alih menabung di bank, para investor bisa saja adalah bankir itu sendiri atau pemilik bank itu sendiri. Yang kedua, investor menghindari pajak. Maksudnya apa? Bahwa undang-undang kita baik di Amerika maupun di Indonesia mengalami beberapa celah, yaitu para investor itu dapat mendapatkan keringanan pajak karena menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai keringanan pajak bagi para investor atau bagi para konglomerat. Nah, yang ketiga, si investor ini tentunya tidak takut salah. Berbeda dengan kita yang lahir dari pendidikan formal, sangat-sangat takut salah. Bahkan kita dipukul ketika kita salah dalam menghafal pelajaran, salah kali-kalian, kita dihukum dan sebagainya. Nah, si investor ini lahir dari pendidikan informal dan non-formal sehingga membuat mereka tidak takut salah. Bahkan dalam buku DNA Innovator karangan Clayton M. Christensen menyebutkan bahwa salah satu DNA yang perlu dimiliki oleh para inovator adalah eksperimen. Makin banyak bereksperimen, makin terbuka peluang kita untuk belajar dan belajar lagi untuk melakukan reinventing terhadap diri kita sendiri di abad 21 ini. Nah, sehingga bereksperimenlah dan jangan takut salah. Selama kesalahan itu bukanlah kesalahan yang disengaja dalam artian dosa, ataupun kesalahan-kesalahan yang kita timpakan kepada orang lain. Itu kan bukan lagi kesalahan, itu namanya kezaliman. Nah, yang keempat adalah si investor ini tidak takut krisis. Dalam artian dia kemudian tetap melakukan ekspansi bisnisnya even dalam keadaan krisis tersebut. Bahkan bukan hanya keadaan krisis, keadaan resesi ekonomi sekalipun itu dimanfaatkan oleh para investor. Bahkan dalam literatur yang sama, dalam hal ini Why Riches Getting Rich menyebutkan bahwa para investor itulah yang kemudian menciptakan krisis dan resesi ekonomi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar aset-aset dijual oleh kelas menengah dengan harga yang murah. Kita ambil contoh krisis 98 ataupun krisis 2008 ataupun krisis 2020 kemarin diakibatkan pandemi. Kita kemudian tiba-tiba menjual beberapa aset atau menarik uang kita di bank, atau menjual beberapa barang-barang berharga kita dengan harga murah tentunya, karena semua orang tiba-tiba melakukan penjualan sehingga harganya menjadi murah. Nah, ketika krisis telah selesai terjadi atau resesi telah berakhir, si investor yang membeli aset dengan harga murah tadi menjualnya kembali dengan harga yang mahal. Itulah yang kemudian disebut sebagai pendapatan siluman. Nah, yang kelima,
si investor ini dia tidak takut berutang, baik itu dia dalam kondisi yang berutang maupun dalam kondisi yang dipinjami utang. Bahkan kita biasa mendapati banyak pejabat atau bahkan konglomerat itu ternyata masih memiliki utang. Perbedaannya dengan utang-utang kita kalangan miskin, kalau utang orang miskin itu digunakan secara konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hariannya, baik itu makan, berkendara dan sebagainya. Sementara tipologi utang kelas menengah adalah utangnya digunakan untuk liabilitas. Dalam hal ini cicil rumah, cicil mobil, cicil motor dan sebagainya. Sementara utang untuk kelas orang kaya digunakan untuk sesuatu yang produktif. Dalam hal ini menginvestasikan dalam suatu lini bisnis atau menciptakan lapangan kerja baru. Nah, itulah yang membedakan antara utang kelas miskin, kelas menengah dan kelas kaya. Yang keenam, pendapatan siluman dari si investor ini seperti yang disebutkan tadi. Pertama, dari pajak yang ia hindari. Itu pendapatan siluman yang pertama. Pendapatan siluman yang kedua dari investor adalah utang-utang produktif yang ia dapatkan dari pihak perbankan atau pihak capital venture. Misalnya, ketika seorang investor itu berutang untuk membeli tanah dan membangun sebuah properti, dalam hal ini perumahan dan sebagainya. Yang ketiga, pendapatan siluman dari investor adalah pembeliannya pada aset-aset murah ketika terjadi krisis ataupun resesi ekonomi. Nah, kita masuk ke langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh yang dilakukan oleh investor adalah ia selalu menerapkan plan B. Plan B maksudnya apa? Bahwa jika terjadi krisis dan sudah menjadi tabiat dari kapitalisme untuk menyerap yang lebih kecil, maka para investor telah bersedia untuk turun ke level yang di bawahnya. Dalam hal ini bisa menjadi seorang profesional. Sehingga jamaah kita dapati misalnya Robert Kiyosaki sekalipun sudah merupakan investor tapi tetap mengembangkan profesinya. Nah, profesinya dalam hal ini penulis dan pengajar dalam sekolah yang ia dirikan, dalam hal ini Rich Dad School. Nah, misalnya 8 jam ini kita gunakan untuk istirahat, 8 jam kedua kita gunakan untuk bisnis, dan 8 jam ketiga untuk pengembangan profesi berdasarkan preferensi, minat, dan bakat kita. Nah, jangan terlalu cepat puas dengan merasa bahwa wah, saya sudah berbisnis tapi tidak dikembangkan lagi profesi atau keahliannya. Bahkan yang lebih parah, terjebak pada 8 jam pekerjaan aja, bukan 8 jam profesi, apalagi 8 jam bisnis. Nah, langkah yang ke-8 dari para investor adalah para investor mengumpulkan aset, bukan liabilitas. Apa bedanya? Nah, kita ambil contoh kasus rumah. Rumah itu bisa menjadi liabilitas, bisa menjadi aset. Rumah menjadi liabilitas ketika rumah itu lebih banyak kita biayai daripada membiayai diri kita. Bahkan rumah yang sudah lunas sekalipun, katakanlah rumah kita sudah lunas, tapi rumah itu tetap kita harus bayar PBB-nya, kita harus bayar listriknya, airnya, wifi-nya. Nah, itu kan namanya tidak produktif. Even itu merupakan rumah kita. Itu yang dimaksud sebagai liabilitas. Sementara aset adalah ketika rumah itu lebih banyak membiayai kita daripada kita membiayai rumah tersebut. Misalnya ketika rumah itu kita sewakan, kita jual, kita kontrakan, atau apapun jenis pekerjaan lainnya. Nah, yang terakhir dari langkah seorang investor atau seorang kaya adalah menemukan mentor. Ia tidak cepat puas dan merasa dirinya paling di atas, sehingga dia selalu mencari guru, dan bergurulah kepada yang benar-benar guru, dalam hal ini investor, bukan berguru pada sesama siswa. Nah, bagaimana caranya berguru pada orang yang benar-benar guru? Misalnya kita berada di kuadran I, bergurulah pada bisnismen. Misalnya kita di kuadran bisnismen, bergurulah pada investor. Investor pun juga memiliki beberapa degrees atau tahapan-tahapan lagi. Sehingga kita harus senantiasa menjadi seorang pembelajar seumur hidup atau long life learning. Nah, misalnya kita dapat melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung ya kita ikut seminarnya, misalnya Kiyosaki mengadakan seminar, atau bisa juga via virtual lewat Zoom, lewat YouTube-nya Kiyosaki, atau sekedar membaca bukunya seperti yang dilakukan oleh teman-teman resensi. Selamat sejahtera, selamat menuju pilihan karir teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?